sebelum akhirnya dia menandatangani, dan ini memang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah calon pemegang polis wajib melakukan rekaman audio persetujuan. Jadi ya sekarang ini memang, kita semua tahu dampak dari yang, pandemi waktu itu ya, kita tidak bisa bertemu dengan nasabah. Nah sekarang, yang bisa dilakukan adalah dengan adanya, new normal ini, pemegang polis itu wajib melakukan rekaman audio persetujuan di situ ya, ketika dia menyatakan bahwa dia, sudah mengerti dan menyetujui isi dari polis tersebut ya. Kemudian yang ke-9, perusahaan asuransi wajib melakukan konfirmasi atau welcoming call kepada pemegang polis untuk memastikan pemahaman pemegang polis terhadap produk yang dibeli. Dan ini kita sudah terapkan ya jauh-jauh hari juga Allianz sudah langsung, punya, fasilitas seperti ini untuk kita bisa konfirmasi, tentang, asuransi yang mereka beli gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah penjualan non face to face melalui easy cover untuk sementara ini belum dapat dilakukan gitu. Jadi, kita tidak menggunakan, sementara ini easy cover. Yang ke-11 ini adalah tentang cuti premi. Ya, jadi kalau cuti premi ini hanya bisa dilakukan atas permintaan pemegang polis dalam waktu 30 hari sebelum cuti premi diberlakukan. Jadi, seperti Bapak Ibu ketahui kalau sebelumnya itu cuti premi itu, bisa saja dilakukan tanpa ada permintaan, tanpa ada mengisi surat gitu ya. Nah, kalau sekarang itu harus ada permintaan dari pemegang polis. Jadi, eee, kita perlu menginformasikan hal yang terbaru ini kepada nasabah. Dan ini dilakukan karena memang kita tahu kadang-kadang kan, nasabah suka tanya ya, "Kemana ini kok dana saya tidak ada?" Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini untuk mengantisipasi hal tersebut. Hal ini berlaku surut termasuk pada produk unit link existing. Jadi yang sebelumnya ada, jadi teman-teman yang kalau memang nih contohnya, kalau dia udah isut gitu ya, tanggal 13 Maret, nah ternyata maksud saya dia submit tanggal 13 Maret, ternyata mungkin pas dicek gitu ya, masih ada kurang, dokumennya. Jadi efeknya adalah polis itu akan isut di tanggal 15 Maret contohnya ya, 2022. Maka ini, juga akan berlaku ketentuan untuk cuti premi ini harus berdasarkan permintaan dari pemegang polis. Ini adalah beberapa implikasi ya sejak ada surat edaran dari OJK tentang PEIDI di tahun 2022. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan produk ya. Karena, produk ini yang terbaru, kalau mungkin Bapak Ibu selama ini selalu mengenalnya SmartLink Flexi Account Plus atau SLFAP. Nah, sekarang menjadi SmartLink Protection Life. Disingkatnya lebih pendek ya, SPL gitu. Jadi kita akan lihat ya, apa sih yang menjadi perbedaan. Kalau di beberapa, tadi saya lihat pertanyaan yang masuk, eee, tanyanya adalah tentang upgrade. Jadi ini bukanlah produk yang bisa dilakukan untuk upgrade ya, tapi ini adalah produk untuk, kita tahu ada produk dasar yang tadinya SLFAP menjadi SPL gitu ya. Jadi ini adalah produk dasar. Jadi nanti kita akan lihat di dalam produk dasar ini sendiri, produk yang terbaru, apa saja sih ya yang membedakan dengan produk sebelumnya, seperti itu. Kalau kita lihat sih pada umumnya yang namanya asuransi itu memang dibelikan untuk bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman dari resiko-resiko yang ada. Sehingga di sini kita memberikan solusi perlindungan untuk asetnya si nasabah dan juga supaya bisa, cita-citanya dia dengan menabung atau merencanakan, apa namanya, finansialnya ya, dari penghasilannya dia itu, bisa kita menanggulangi atau mengurangi resiko dari adanya penyakit kritis, ya kan. Kemudian dari resiko biaya medis, dari resiko meninggal dunia, dari resiko cacat tetap. Ini adalah resiko yang biasanya kita ketahui ada dalam kehidupan kita gitu ya, sebagai manusia. Jadi kalau kita lihat, kalau terjadi resiko ini, kita harapkan dengan dia memiliki asuransi, maka kondisi finansialnya itu tidak terganggu, ya tetap bisa,
berjalan seperti biasa. Nah, tapi kita mesti lihat juga di sini ya, apa yang membuat kita itu bisa menawarkan produk ini kepada nasabah. Yang pertama adalah keunggulan yang dimiliki dari Smartlink Protection Life ini adalah alokasi investasi ya, sejak tahun pertama bisa dioptimalkan, ya kan. Karena memang di sini nanti kita akan lihat bahwa kalau sebelumnya itu ada apa namanya, pembayaran untuk investasinya gitu ya, selama 4 tahun waktu itu ya. Jadi ada yang terhutang seperti itu. Tapi di sini udah sejak tahun pertama itu diambil 100% seperti itu ya. Kemudian ada bonus persistensi, ini adalah yang baru di sini ya. Kita akan berikan di tahun polis tertentu. Untuk detailnya nanti akan lihat pada slide berikutnya, di mana di sini kita bisa memberikan investasi yang optimal atau nasabah akan mendapatkan investasi yang optimal dalam jangka waktu perlindungan yang lebih panjang lagi gitu ya. Kemudian ada juga 100% dari uang pertanggungan yang pasti ditambah dengan nilai investasi jika memang terjadi resiko meninggal dunia. Yang berikutnya yang menjadi keunggulan adalah akan mendapatkan tambahan sebesar 25 juta untuk yang meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan ya. Dan kemudian ada saat tertanggung mencapai usia 100 tahun, maka kita akan bayarkan nilai investasinya dan disitulah perlindungan akan berakhir ya. Kemudian kita juga ada penawaran khusus untuk Bapak dan Ibu karena ini adalah produk baru ya. Jadi kita ada hadiah itu berupa tambahan alokasi dana investasi hingga 15% dari premi dasar bulanan gitu. Ya, jadi kita akan memberikan dan di sini kalau kita lihat ketentuannya adalah pertama produknya itu kalau dia hanya membeli SPL, produk baru kami, maka dia akan mendapatkan cashback-nya itu adalah 10% gitu ya. Kalau dia produk SPL dan Flexi CI gitu ya, akan mendapatkan 15% gitu, seperti itu. Kemudian kalau untuk penawaran khususnya ini sejak submission 3 sampai 31 Maret 2023, kemudian juga di-issue-nya itu dari sejak tanggal 3 Maret sampai 14 April 2023. Di sini ada ketentuan minimal premi dasarnya yaitu 1,5 juta per bulan, kemudian 4,5 juta per kuartal, kemudian ada 9 juta per semester, dan ada 18 juta per tahun gitu ya kalau pembayarannya berdasarkan tahunan ya. Dan ini adalah untuk e-polis dan auto debit. Nah, hadiah hanya akan diberikan 1 kali dan mulai didistribusikan itu 3 bulan setelah promo berakhir. Jadi kalau nanti di sini kita akan lihat bahwa 15%-nya itu diambil dari premi dasar bulanan. Jadi kalau umpamanya pembayarannya adalah bulanan, maka yang akan kita lihat di situ dari premi dasarnya dikalikan 15%. Nah, itu akan menjadi tambahan alokasi dana investasi gitu ya. Tapi kalau pembayarannya 3 bulanan gimana? Nah, 3 bulanan itu kita akan breakdown gitu ya. Jadi kalau 3 bulanan berarti kita akan breakdown dibagi per bulannya dari total premi dasarnya itu berapa, ya kan. Kalau yang semesteran juga gitu, jadi kalau pembayarannya 6 bulanan ya kita akan breakdown untuk per bulannya jadi berapa, begitupun dengan tahunan. Jadi premi dasarnya akan di-breakdown dibagi 12, jadi kita dapat per bulannya berapa, nah itu akan kita berikan dari situ hitungannya 15% untuk penawaran khusus ini ya, jadi teman-teman mungkin bisa manfaatkan. Oke, ada yang bilang bahwa katanya tulisan di bawah kecil nggak kelihatan. Jadi ini ya teman-teman, jadi ketentuannya di sini adalah cashback ini hingga 15% dari premi dasar bulanan, 95% alokasi otomatis akan diproses dalam bentuk top up single. Jadi diperhatikan untuk submission-nya dari tanggal 3 sampai 31 Maret dan yang juga bisa langsung di-issue gitu ya dari tanggal 3 Maret sampai 14 April. Jadi ketentuan ini nanti merujuk pada memo ya, program cashback 15% dalam bentuk top up single. Oke.
Nah, kalau kita bicara tadi, PEDI itu kan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, di mana, yang dimaksud dengan investasi ini merupakan produk dari unit link. Nah, kalau dilihat di sini, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat, familiar ya dengan bagan ini, di mana kita ketahui bahwa unit link itu, adalah premi dasar berkala gitu ya, kemudian di dalamnya ada top up berkala, kemudian di situ akan ada juga yang namanya di dalam premi dasar berkala itu adalah alokasi untuk akuisisi dan alokasi untuk investasi. Nah, di mana untuk alokasi akuisisi itu adalah untuk pembayaran biaya administrasi dan biaya pengelolaan resiko. Dan untuk tenaga pemasar itu adalah kita berikan komisi atau operasional perusahaan. Nah, sementara untuk, premi top up berkala itu sendiri, kita akan gunakan untuk, dia bisa membayarkan, fasilitas-fasilitas yang, diinginkan ya. Jadi kalau umpamanya dia sudah punya produk ini, otomatis kan dia akan tercover dari, uang pertanggungannya, seperti itu ya. Oke, kalau masih terdengar jelas suara saya, Ibu Ibet? Iya, Ya. masih, untuk yang pakai device biasanya handphone, maaf ya Mbak, cuma mau ngingetin aja yang pakai device-nya handphone, di sebelah kanan atas itu ada kayak gambar orang, ada garis-garisnya, di sebelahnya itu ada gambar kayak gambar telepon, ada gambar speaker, ada gambar bluetooth. Nah, itu diklik untuk pilih yang speaker supaya lebih jelas suaranya. Karena kalau pakai phone pasti nggak kedengaran, suaranya jadi kecil, gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ibet ya. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kita udah tahu bagaimana cara kerjanya unit link, maka kita juga tahu bahwa dari situ terlihat bahwa ada yang namanya setoran premi dasar berkala dan di dalamnya juga ada premi top up gitu yang bisa dialokasikan sebagai dana investasi untuk pembelian unit sesuai pilihan dari nasabah. Nah, di situ akan terlihat ada potensi nilai investasi, walaupun kita tahu bahwa dalam asuransi ini yang kita tawarkan adalah untuk proteksi jiwanya ya. Jadi untuk bicara investasi itu tidak terlalu banyak disinggung seperti itu. Tapi kita perlu jelaskan gitu ya bahwa di dalam polis asuransi jiwa ini juga ada yang namanya biaya ya. Kalau kita punya itu kita sebut sebagai cost of insurance. Dan kalau nasabahnya menambah dengan asuransi tambahan untuk yaitu baik untuk, sakit kritis atau untuk kesehatan gitu ya. Nah, maka dia akan, kena juga dengan, cost of riders-nya. Jadi di sini akan ada biaya asuransi dan biaya administrasi yang kita bebankan pada unit investasinya ya. Dengan begitu maka nilai manfaat asuransi dasar dan asuransi tambahan itu bisa tetap berjalan. Di mana kita tahu bahwa ada manfaat seperti bisa menarik ya, ada penarikan nilai investasi sejumlah, yang tidak bisa kita berinformasikan karena itu kan biasanya memang, tergantung dari pasar atau market yang berjalan gitu ya. Kemudian manfaat bonus persistensi. Nah, ini tadi yang kita singgung di depan yang salah satu yang beda dengan, produk yang sebelumnya. Di tahun polis ke-10 15, 20, 25, dan 30. Nah, jadi diperhatikan ya teman-teman kan tadi kita sudah informasikan bahwa akan ada games yang dimana isinya adalah tentang produk ini ya, produk terbaru. Jadi ada manfaat yang bisa didapatkan oleh nasabahnya ya di tahun polis ke-10, 15, 20, 25, dan 30 gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada resiko dari sakit kritis, rawat inap di rumah sakit. Nah, kalau dia sudah memiliki ini dan dia memang terus membayar gitu ya, artinya fasilitas-fasilitas dia untuk mendapatkan santunan ketika dia terkena sakit kritis, kemudian kalau dia dirawat di rumah sakit itu juga bisa memanfaatkan fasilitasnya dan juga akan kalau ada beberapa juga ada maksudnya mereka melakukan bedah, maka kita akan bayarkan. Nah, itu tadi resiko sakit kritis dan rawat inap ya. Kalau dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan santunan jiwa atau kita biasa sebutnya sebagai uang pertanggungan dan juga potensi nilai investasi yang terbentuk saat itu. Kemudian yang terakhir adalah
dari adanya dia memiliki asuransi ini, kalau ternyata nasabahnya sehat walafiat ya sampai akhir kontrak di situ dan dia akan diberikan oleh kita adalah nilai investasi yang terbentuk saat itu. Jadi ini adalah manfaat yang bisa didapatkan jika nasabah memiliki, asuransi dasar dan juga asuransi, tambahan dengan, tetap membayarkan apa yang menjadi kewajibannya ya. Nah ini ada manfaat perlindungan yang pertama adalah manfaat asuransi dasar ya, kita bicara di sini ada manfaat meninggal dunia, kemudian ada manfaat meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan. Kalau yang kita lihat di sini untuk manfaat meninggal dunia tadi sudah jelas bahwa kalau dia, akhirnya kena resiko dalam kehidupan ini adalah dia meninggal, maka kita akan memberikan 100% uang pertanggungannya ini kepada ahli warisnya dan potensi dari nilai investasi yang terbentuk. Nah untuk, yang nasabahnya adalah anak-anak di bawah 5 tahun gitu ya, di bawah atau sama dengan 5 tahun, itu, kita akan bayarkan berdasarkan persentasenya ya. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah manfaat meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan. Kita akan bayarkan, kalau ini akibat kecelakaan itu adalah sebesar 25 juta gitu ya. Jadi kita akan berikan, karena memang meninggal dunianya itu karena cacat tetap akibat kecelakaan ya. Kalau dilihat di sini, ada beberapa manfaat yang bisa kita lihat, kalau dia manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, jadi kalau tertanggung mengalami kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut, tertanggung meninggal dunia. Jadi kalau nasabahnya kecelakaan tanggal umpamanya 1, Januari gitu ya, sorry, umpamanya kecelakaannya November ya, 1 November 2022 gitu. Nah, ternyata dia itu nggak sampai meninggal dunia, baik-baik aja gitu, berarti ini tidak kita berikan ya. Jadi, kalau ternyata dia meninggal, di tanggal 15 November, karena ini memang belum lewat dari 90 hari, maka itu akan kita berikan ya manfaat meninggal dunianya. Kemudian ada manfaat cacat tetap akibat kecelakaan. Jadi ini juga sama gitu ya. Jadi kalau umpamanya akibat kecelakaan, dan kemudian, nasabahnya itu menjadi cacat tetap total atau cacat tetap sebagian, maka kita akan membayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam polis. Jadi untuk manfaat ini ya, berakhir pada saat tertanggung mencapai usia 65 tahun ya, untuk yang kecelakaan dan, cacat tetap akibat kecelakaan karena ada yang satu karena meninggal dunia karena kecelakaan, yang kedua adalah cacat akibat kecelakaan, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah manfaat investasi, ya. Kita akan membayarkan, manfaat sebesar saldo nilai investasi apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada penerima manfaat atau ahli warisnya, atau tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi kepada pemegang polis, atau pemegang polisnya batal, di mana masih ada nilai investasi setelah dikurangi dengan biaya penebusan polis jika berlaku, dan kewajiban-kewajiban lainnya apabila ada kepada pemegang polis. Jadi kita akan bayarkan, kalau nasabahnya bapak dan ibu memang meninggal dunia dan kita lihat ada nilai investasinya ya yang terbentuk gitu. Begitu juga kalau ternyata dia baik-baik aja sampai masa asuransi berakhir, nah kita juga akan berikan ya, nilai investasi ini. Kemudian kalau dia sendiri memang, batal polisnya ya, maka kita akan lihat dulu apakah ada terhutang dari selama dia menjadi nasabah atau tidak dan ada kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, yang berikutnya adalah manfaat bonus persistensi. Di sini kita akan bayarkan ya bonus persistensi ini, pada akhir tahun polis ke-10, pada akhir tahun polis ke-15, pada akhir tahun polis ke-20, ke-25, dan juga ke-30. Masing-masing sebesar 15% dari jumlah premi dasar berkala yang telah dibayarkan pada tahun polis pertama ya. Namun tidak termasuk premi top up berkala dan atau top up tunggal jika ada dengan syarat dan ketentuan polis yang berlaku. Jadi kalau kita lihat memang kan
ada dalam premi itu biasanya pembagiannya ada premi dasar berkala dan juga ada top up berkala ya. Jadi yang kita berikan itu bonus persistensinya diambil dari premi dasar berkalanya ya sebanyak 15% ya, sebesar 15%. Kemudian manfaat dari akhir kontrak kalau nasabahnya meninggal dunia, nasabahnya tadi masih hidup baik-baik aja gitu ya sampai akhir pertanggungan, maka kita akan membayarkan atau membayar manfaat investasinya itu berupa seluruh saldo nilai investasi apabila ada kepada pemegang polis ya. Nah ini adalah salah satu fitur tambahan untuk fasilitas polis tetap berlaku atau biasanya yang lebih gampang orang tahu itu biasanya adalah bahasa gaulnya gitu ya, adalah no lapse guarantee. Ya, jadi ini adalah fitur tambahan, jadi untuk Bapak Ibu mendapatkan ini nasabahnya tuh harus dia, ambil dari awal gitu ya, jadi pada saat new business. Fasilitas polis tetap berlaku ini adalah salah satu fasilitas yang dapat dipilih oleh pemegang polis. Nah, ini di dalam kurung khusus pengajuan polis baru untuk bisa menjaga polis itu tetap berlaku dalam waktu 10 tahun pertama sejak polisnya diaktifkan. Jadi walaupun nilai investasi premi dasar berkalanya tidak cukup untuk dipotong biaya bulanan akibat adanya ya kita kan tahu tadi bahwa di awal ada yang namanya biaya administrasi dan biaya asuransi. Nah, ini polis tetap berlaku dan nasabah berarti tidak perlu khawatir gitu ya seperti itu. Jadi ini adalah pilihan yang bisa mungkin dipilih oleh nasabahnya Bapak dan Ibu seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke sekarang manfaat dari pilihan asuransi tambahan ya. Tadi kan kita bilang bahwa dalam produk ini itu bisa ditambahkan asuransi tambahan karena kalau teman-teman tahu ada kalau memang ada produk seperti produk dasar dan juga produk yang stand alone gitu, itu kan biasanya dia tidak membutuhkan asuransi dasar, yang dibutuhkan adalah asuransi tambahan seperti itu. Nah ini di sini karena dia unit link gitu ya, dan ini dia bisa memilih ya, nasabah itu bisa menambahkan beberapa asuransi. Nah, asuransi tambahan itu dilihat dari kebutuhannya. Yang di sini yang akan kita bahas pertama adalah kalau dia memilih untuk asuransi yang mengcover penyakit kritis. Di sini ada produk Smart Med Cancer, di mana di sini adalah perlindungan menyeluruh atas resiko kanker dan masa perlindungannya sampai usia 75 tahun. Kemudian ada Critical Illness Plus, di mana kita akan berikan santunan hingga 49 jenis kondisi penyakit kritis. Di sini juga ada 100% uang pertanggungan dan tidak akan mengurangi nilai dari uang pertanggungan polis dasar. Nah, di sini kita bisa lihat pilihan masa perlindungan untuk nasabah dari Critical Illness Plus ini. Yang berikutnya adalah Critical Illness Accelerated yang sama-sama juga cover 49 kondisi kritis gitu ya. Namun yang membedakan dengan yang Plus ini akan mengurangi nih ya uang pertanggungan dari polis dasarnya. Untuk pilihan masa perlindungan itu masih sama, bisa dipilih dari 45 sampai 50, 55 dan sampai 85 tahun seperti itu. Yang berikutnya untuk resiko penyakit kritis adalah CI 100 ya, santunan hingga 100 jenis kondisi penyakit kritis. Ini yang membedakan dari 2 CI sebelumnya. Jadi ada 100 jenis kondisi yang kita cover di CI 100 ini. Jika terdiagnosa 100 jenis kondisi penyakit kritis, maka kami akan bayarkan ya. Kemudian ini juga ada pilihan masa perlindungannya sama dengan CI yang sebelumnya. Kemudian ada CI yang juga mungkin Bapak Ibu sekarang sudah tahu banyak sekali dijual juga adalah Flexi CI ya. Kalau tadi CI 100 jenis kondisi, kalau di sini ada 168 jenis kondisi ya dari penyakit kritis. Dan di sini ada 3 plan dari
flexi CI yang bisa diambil sesuai dengan kebutuhan dari nasabahnya. Untuk masa perlindungan ini sampai usia 100 tahun ya. Nah, selain itu juga ada payer benefit, ada spouse payer benefit. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa tujuannya kalau nasabah membeli payer itu adalah agar kalau terjadi sesuatu dari mereka dan terdiagnosa pastinya penyakit kritis dan juga menderita cacat tetap total, maka akan dibayarkan preminya dilanjutkan oleh Allianz. Nah, ini masa perlindungannya itu sampai usia 65 tahun seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk resiko cacat tetap. Kalau tadi sakit kritis, maka ini adalah resiko cacat tetap. Di sini ada produknya yang bisa diambil untuk nasabahnya teman-teman adalah accidental death dan disability benefit ya. Ini adalah santunan untuk meninggal dunia serta cacat tetap total yang diakibatkan karena kecelakaan. Di sini masa perlindungannya sampai usia 65 tahun. Kemudian ada total permanent disability. Ini adalah santunan untuk mereka yang terkena cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan. Ya, kalau di atas tadi kan karena kecelakaan, kalau yang ini adalah karena sakit atau kecelakaan dan tidak mengurangi nilai UP dari polis dasarnya. Nah, di sini ada masa perlindungan yang bisa dipilih oleh nasabahnya dari 45, 50, 55 sampai atau itu adalah 70 tahun. Kemudian ada total permanent disability accelerated. Nah, ini adalah santunan cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan dan di sini akan mengurangi nilai dari UP dasar nasabahnya ya. Masa perlindungannya adalah sampai usia 65 tahun seperti itu ya. Nah, ada resiko lain yaitu adalah resiko meninggal dunia. Kalau di sini ada payer protection dan spouse payer protection. Tadi kan ada payer benefit dan spouse payer benefit gitu ya. Nah, yang di sini adalah pembayaran premi oleh Allianz jika pembayar premi atau pasangannya meninggal dunia. Nah, masa perlindungannya sampai usia 65 tahun gitu ya. Kemudian ada term life. Di sini term life itu adalah santunan ya. Jika tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Ada pilihan masa perlindungannya. Di sini dari 45, 50 dan atau itu sampai 85 tahun. Nah, selain itu juga ada resiko evakuasi medis. Jadi kalau nasabahnya sedang sakit, kemudian posisinya itu tidak tidak sesuai dengan yang dituliskan gitu ya, jadi dia perlu melakukan evakuasi medis atau repatriasi atau bantuan medis itu ada di medical assistant. Jadi kalau dilihat banyak sekali dari riders yang bisa dipilih oleh nasabahnya teman-teman. Nah, di sini ada catatan. Dalam hal pemegang polis mengajukan kepada Allianz permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan atau masa tunggu, yang mana sesuai sehubungan dengan asuransi tambahan yang telah pemegang polis pilih, ya, atau permohonan tambahan, pemegang polis, calon tertanggung, calon pembayar premi dan atau calon pemasangan pembayar premi yang mana yang sesuai harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Allianz tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting-nya Allianz. Allianz berhak menolak permohonan tambahan yang diajukan dalam hal pemegang polis, calon tertanggung, calon pembayar premi dan atau calon pasangan pembayar premi yang mana yang sesuai tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting. Jadi di sini catatannya adalah kalau ada pengajuan untuk asuransi tambahan ini di sini kita akan lihat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana kami akan juga merujuk kepada ketentuan yang atau kebijakan yang diberikan oleh underwriting sehingga akan di sini Allianz berhak untuk menolak permohonan tersebut bila tidak sesuai dengan ketentuan dari Allianz seperti itu ya. Nah, tadi kita ada banyak manfaat. Nah, ini masuk ke dalam manfaat investasi. Jadi alokasi premi dasar berkala yang maksimal itu sudah ada sebagai dana investasi itu sejak tahun pertama. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu mungkin lihat di sini di tahun pertama sampai tahun ketiga itu sudah dialokasikan sebesar 60%, tahun keempat sampai tahun keenam itu adalah 80% dan di tahun ketujuh dan seterusnya itu adalah 100%.
Nah, kemudian total alokasi premi dasar berkalanya ya di sini untuk 7 tahun pertama adalah sebesar 520% dengan mata uang rupiah. Nah, yang ketiga juga kita ini yang terbaru adalah kita memiliki 8 pilihan fund atau subdana yang nasabahnya teman-teman bisa pilih seperti itu. Ya, jadi ini adalah manfaat investasi yang ada di produk ini. Kemudian tadi kita bicara juga tentang manfaat bonus persistensi. Tentunya ya, kita akan lihat di sini kalau nasabah itu, memang tidak pernah, tidak membayar ya dengan syarat dan ketentuan yang tadi ya. Jadi maksudnya kalau dia ingin mendapatkan bonus persistensi di tahun ke-10, 15, 20, 25, dan ke-30, maka memang ketentuan yang harus dilihat itu adalah dia tidak pernah batal ya polisnya, kemudian juga, aktif pasti. Kedua ya, dia itu masih hidup ya, tertanggung masih hidup pada akhir setiap tahun polis di atas tadi ya, ketika manfaat bonus persistensi ini dibayarkan. Yang ketiga, premi dasar berkalanya itu sejak tanggal polis mulai berlaku itu selalu dibayarkan tepat waktu. Ya, jadi tidak pernah dia tidak membayar. Ya mungkin memang salah satu faktornya adalah dengan dia memilih auto debit ya. Kemudian yang keempat ketentuannya adalah pemegang polis tidak pernah melakukan penarikan nilai investasi premi dasar berkala sejak tanggal polis mulai berlaku sampai dengan akhir tahun polis keempat. Jadi nasabahnya nggak pernah ngambil-ngambil duitnya gitu ya, dia tetap, mempersiapkan, dana-dananya itu jadi sehingga dia, tidak pernah mengambil. Kemudian pemegang polis tidak pernah melakukan perubahan penurunan premi dasar berkala, jadi nggak boleh ya kalau dia mau melakukan penurunan preminya, maka tidak masuk kualifikasi untuk mendapatkan bonus persistensi. Yang berikutnya, manfaat bonus persistensi akan dihitung berdasarkan besaran premi dasar berkala yang tercantum di data polis. Jadi bukan berdasarkan jumlah premi dasar berkala yang meningkat sebagai akibat adanya perubahan polis yang mempengaruhi faktor resiko. Jadi ya kita menghitungnya itu dari tahun polis pertama ya. Jadi di sini dilihat bahwa kita mengambil hitung itu untuk bonus maksudnya untuk dapatkan bonus persistensi ini dari premi dasar berkalanya, bukan tidak termasuk dari top up berkala dan juga top up tunggal jika memang nasabah ada melakukan top up tunggal seperti itu. Ya, ini kalau dilihat di sini bisa dihubungkan dengan apa yang menjadi pilihan nasabah ya ketika dia membeli produk asuransi ini, di mana teman-teman bisa lihat sekarang ini kan memang kita masih banyak dengan pilihan-pilihan instrumen-instrumen ini ya. Ini juga berhubungan dengan financial need analysis. Jadi apakah dia termasuk yang agresif, apakah dia yang moderat gitu ya, atau dia konvensional gitu. Nah ini, tergantung dari, profil masing-masing nasabahnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, boleh dibilang bahwa kita ingin lebih transparan gitu ya, jadi nasabah bisa melihat. Di sini untuk instrumen pasar uang, kalau memang dia termasuk orang yang, moderat atau konservatif gitu ya, biasanya adalah deposito ya. Kemudian kalau instrumen pendapatan tetap itu ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi gitu ya. Bisa di sini juga ada yang lebih agresif adalah untuk instrumen saham, secara langsung melalui saham. Jadi ya tergantung ya tipe-tipe dari nasabahnya teman-teman semua. Nah, untuk ini nanti akan ada penjelasan ya lebih dalam lagi oleh tim investment kita gitu ya. Di sini ada beberapa yang baru dan ini memang benar-benar artinya dipilihkan gitu ya fund ini berdasarkan dari eee, keinginan teman-teman semua para agent gitu. Jadi kita membuka fund baru gitu. Jadi untuk memenuhi permintaan dari teman-teman sendiri seperti itu ya. Jadi kita akan nanti lebih detail akan dijelaskan oleh bagian investment. Nah, di sini kalau dilihat, performanya itu, karena tadi saya sempat dengar gitu ya bahwa ada yang memang baru, ikut itu atau terlihat itu di 2021 jadi mungkin kinerjanya
belum bisa terlihat, baik, tapi sebenarnya sudah ada di, saham gitu ya, maksudnya sudah terdaftar itu sejak 2013 gitu di beberapa produk-produk yang ada di fund-fund ini, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di, bagian pada saat tim investment akan menjelaskan ya. Kalau kita lihat di sini masuk ke dalam penjelasan produk gitu ya, kita ingin memberikan, perlindungan yang maksimum. Jadi memang kita selalu bilang, sebaiknya yang membeli asuransi itu adalah mereka-mereka yang memang masih muda gitu ya, karena itu akan berhubungan dengan, jumlah premi yang harus mereka bayarkan dan juga manfaat yang mereka bisa dapatkan. Nah, ini adalah produk dasar sehingga kita akan melindungi nasabahnya teman-teman itu sampai usianya 100 tahun. Ya, jadi di sini bisa lihat usia masuknya itu sejak 1 bulan, kemudian, sampai 1 bulan, maksudnya dari 1 bulan tertanggung bisa masuk sampai usianya 70 tahun. Ya, kemudian untuk memegang polis itu, dari usia 18 tahun sampai, maksudnya di sini tidak ada, maksimum usia gitu. Dan untuk membayar premi sendiri itu minimum adalah 18 tahun. Jadi, ya ini adalah ketentuan usia masuk dari produk ini ya. Mata uangnya adalah rupiah, kemudian frekuensi pembayarannya masih sama, yaitu tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Untuk underwriting, ya ini yang membedakan, akan ada seleksi underwriting ya. Jadi ada pertanyaan yang memang perlu dijawab ya, disesuaikan dengan kondisi dari nasabahnya. Ada preminya di sini juga, untuk minimum premi dasar berkala dewasa itu tahunan adalah 2.400.000, kalau dibagi 12 berarti per bulan adalah 12 juta gitu ya. Sorry, 200.000. Kemudian ada semesteran 1,5 juta, kemudian kuartalan ada 750.000, bulanan itu ada 200.000 ya. Jadi, di sini adalah minimum premi untuk masing-masing frekuensi pembayarannya. Ada juga di sini untuk, anak-anak, tahunannya adalah 1.500.000, semesterannya adalah 1 juta, kemudian kuartalannya adalah 625.000, kemudian bulanannya adalah 200.000 ya. Jadi, kita lihat di sini ada perbedaan pada dewasa dan anak ya untuk minimum premi dasarnya. Kita tahu bahwa kalau nasabah itu diberikan waktu untuk mempelajari polisnya. Jadi artinya kalau kita sudah kirimkan polisnya, kemudian kita akan, minta dia untuk membaca polisnya selama 14 hari ya. Jadi kemudian kalau ada perubahan, ada yang tidak dia setujui, maka akan bisa disesuaikan gitu ya. Nah, setelah dia memang mempelajari dan ternyata dia setuju, maka akan perlu dikirimkan bukti penerimaan polisnya ke, Allianz gitu ya, atau bisa melalui, bapak dan ibu sebagai agennya, nanti akan diterima oleh Allianz. Jadi ada 14 hari waktu untuk nasabahnya mempelajari polisnya dia ya. Nah, sementara tadi kita bicara tentang pilihan frekuensi premi dasar berkala ya. Tadi kalau kita lihat kan ada bulanannya 200.000, kuartalnya 750.000, semesterannya 1.500.000, dan tahunannya adalah 2.400.000. Jadi ini kalau kita lihat sih memang premi dasar untuk dewasa gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat untuk premi top up sendiri minimal gitu ya adalah bulanannya 100.000, kuartalannya adalah 250.000, semesterannya adalah 500.000, tahunannya adalah 1 juta ya. Jadi di sini ada juga yang mesti diperhatikan, maksimum premi untuk top up berkala itu adalah 3 kali premi dasar berkala. Ya, jadi itu, kita berikan maksimum untuk top up berkala. Kalau untuk yang premi top up tunggal itu minimumnya 1 juta, maksimumnya adalah 5 kali uang pertanggungan dasar per tahun, atau, jumlahnya itu kalau dia lebih dari 2 miliar maka akan dikenakan financial underwriting ya. Jadi, kita tahu bahwa, apa namanya, untuk ketentuan ini juga diatur oleh, kebijakan dari OJK ya, bahwa ini memang akan ada financial underwriting seperti itu.
Nah, ini tadi kita bicara bahwa di depan untuk alokasi investasi memang akan terpisah, jadi kita akan ada 2 kantong ya, premi dasar berkala dan juga premi top up berkala dan juga top up tunggal gitu. Di mana kalau untuk premi dasar berkala sendiri, itu akan masuk ke dalam alokasi biaya akuisisi dan juga akun alokasi investasi. Ya, jadi di sini akan ada beban biaya asuransi, biaya administrasi setiap bulannya nih dari premi dasar berkala. Sementara yang dari kantong top up berkala dan tunggal itu akan diberikan alokasinya langsung khusus untuk investasi, seperti itu ya. Jadi memang kalau lihat di sini akun premi dasar berkala dan akun premi top up berkalanya itu dan juga tunggal itu hanya terpisah sampai akhir tahun keempat aja, tapi nanti akan mulai bergabung lagi di tahun kelima. Jadi pemisahan ini memang dilakukan hanya dari tahun pertama sampai tahun keempat. Jadi apabila surrender gitu ya di tahun-tahun itu, maka nilai investasinya akan dikurangi, dipotong dengan biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya terhutang lainnya apabila ada. Ya, jadi ketentuannya seperti itu. Nah, untuk yang ini ada tuh penjelasan adanya tentang premi berkala wajib dibayar selama 2 tahun polis pertama. Jadi kita sebutnya sebagai 2 years lock-in ya. Di sini kita tidak sarankan sih sebenarnya ya nasabah untuk melakukan cuti premi gitu ya, dan juga memang tidak tersedia di 2 tahun polis pertama, dia baru ada itu setelah tahun keempat gitu ya. Jadi, ya kita boleh bilang bahwa ini, untuk juga menjaga, manfaat yang akan didapatkan oleh nasabah bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Ketentuan pembayaran manfaat meninggal dunia itu kita akan bayarkan, atau kita akan berikan dari banyaknya uang pertanggungan, dan juga nilai investasi, dan akan dikurangi dengan biaya asuransi, biaya administrasi terhutang, dan hutang lainnya apabila ada gitu ya. Biasanya hutang lainnya ini timbul kalau nasabah melakukan cuti premi ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk pembayarannya. Kalau kita tahu yang namanya, memiliki asuransi itu harus punya, jangka panjang ya, sebuah goals yang harus kita ketahui bahwa salah satunya adalah dengan dia membayar terus nih preminya ya, sehingga di akhir nanti ataupun di dalam perjalanan proses dari resiko yang terjadi itu, tidak akan mengganggu tadi finansial mereka gitu ya. Dan juga, eee, dengan kita memiliki asuransi ini maka kita yakin bahwa kita, tetap bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Biasanya kan nasabah-nasabah itu ingin meninggalkan, yang bermanfaat untuk keluarganya, seperti itu ya. Nah, ini ada fitur yang lain adalah masa leluasa pembayaran, dari premi atau kita sebutnya grace period gitu ya. Itu ada 45 hari ya. Kalau kita tahu biasanya prosedurnya itu juga akan diberitahukan oleh Allianz gitu ya, kalau memang sudah, melewati dari masa pembayarannya ini. Jadi kalau di sini lihat bagannya itu akan ada SMS pemberitahuan gitu ya, kalau ternyata dari, pendebetan itu terjadi gagal debet ya. Nah, untuk itu makanya ada waktu 45 hari lagi, untuk nasabah segera membayar preminya gitu, sebelum nanti akan, melewati grace period dan akhirnya nasabahnya itu polisnya akan lapse, seperti itu ya. Kalaupun kita tahu bahwa untuk apa namanya, untuk reinstatement itu kalau nggak salah ya, mudah-mudahan masih sama gitu ya, biasanya adalah selama 2 tahun ya. Jadi kalau lewat dari 2 tahun itu sudah tidak bisa melakukan reinstatement, tapi kalau masih di bawah 2 tahun nasabah bisa melakukan pemulihan polisnya, seperti itu ya. Jadi kalau, kita lihat di sini juga untuk cuti premi, eee, tersedia setelah ulang tahun polis kedua ya. Selama cuti premi, biaya asuransi, biaya administrasi akan tetap mengurangi unit investasi dalam akun alokasi investasi premi dasar berkala setiap bulan sampai dengan akhir tahun polis keempat dan dari total nilai investasi sejak tahun polis kelima. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat ya bahwa tadi kan memang, dari tahun pertama sama tahun keempat itu kan memang
kita memisahkan gitu ya, dari alokasi premi dasar berkala dengan premi dasar, top up. Maksudnya dari premi top up berkalanya gitu ya. Jadi sehingga, kalau dia cuti premi maka kita akan lihat di sini, kita akan kurangi dulu nih ya berapa banyak yang belum dia bayarkan, seperti itu. Selama cuti premi, informasi penagihan yang dikirim kepada tertanggung tidak tersedia, ya seperti itu. Dan tadi kita juga ingatkan bahwa untuk yang sekarang ini, pengajuan cuti preminya itu harus, diajukan gitu ya, tidak otomatis sekarang saat ini ya. Kemudian di sini, kita ingatkan kembali definisi dari cuti premi, kondisi di mana pemegang polis atau pembayar premi yang mana yang sesuai tidak melakukan pembayaran premi dasar berkala sampai berakhirnya grace period. Namun pertanggungan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penanggung akan melakukan pemotongan terhadap nilai investasi premi dasar berkala atau nilai investasi top up yang mana yang sesuai dengan keadaannya sebesar biaya-biaya yang harus dibayar berdasarkan polis ini. Masing-masing sesuai dengan ketentuan polis ini. Jadi memang, sebaiknya sih kita jelaskan dan beri edukasi kepada nasabah kita untuk, dia melanjutkan terus pembayarannya supaya, kalaupun dia mau melakukan cuti premi itu ya, harus diingatkan ada beberapa yang harus diperhatikan ya, salah satunya yaitu nanti akan ada pemotongan atau, penghitungan untuk, biaya-biayanya selama dia melakukan cuti premi. Kemudian ketentuan pembayaran premi dasar berkala terhenti apabila premi dasar berkala tidak dibayar lunas pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan selambat-lambatnya dalam masa grace period, maka polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya grace period. Jadi sekali lagi memang harus diperhatikan bahwa, kita tidak ingin nasabah kita itu polisnya akan lapse atau akan berakhir gitu. Jadi diingatkan, agar mereka terus membayar gitu ya. Jangan sampai sudah melewati grace period dan akhirnya masuk ke dalam, kriteria yang mungkin memang harus melakukan reinstatement. Setelah ulang tahun polis kedua, sejak tanggal polis mulai berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada pemegang polis untuk mengajukan permohonan cuti premi. Cuti premi akan diberlakukan melalui permohonan, atau persetujuan pemegang polis lambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya cuti premi. Jadi memang, sekarang, nasabah itu harus mulai melihat ya kalau memang ada kebutuhan dan dia ngerasa bahwa, kayaknya dia ingin melakukan cuti premi, maka sebelum, cuti premi itu berlaku sudah diajukan ya, selambat-lambatnya 30 hari kalender dan dilakukan secara tertulis kepada Allianz. Kemudian, juga di sini bisa melalui pembicaraan pemegang, polis dengan petugas call center-nya Allianz, di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz. Atau cara yang ketiga adalah melalui sarana atau media elektronik dan non elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu. Jadi untuk melakukan, apa namanya, pembayaran premi dasar berkala atau cuti preminya ini harus memperhatikan ya. Kemudian pada saat berlakunya cuti premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku. Apabila cuti premi terjadi dalam periode tahun polis ketiga sampai dengan akhir tahun polis keempat, maka Allianz akan melakukan pemotongan nilai investasi premi dasar berkala sebesar biaya-biaya. Biaya-biaya di sini adalah tadi ya Bapak dan Ibu, COI dan COR-nya sama biaya administrasi ya. Jadi kita akan, melakukan pemotongan ya bila terjadi di, periode tahun ketiga dan tahun keempat dan di sini juga, apa namanya, pemotongan dari nilai investasinya ini akan dilakukan setiap bulannya pada tanggal pembayaran biaya-biaya. Dan dalam hal nilai investasi premi dasar berkala tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama cuti premi, maka polis secara otomatis akan berakhir, meskipun masih terdapat saldo nilai investasi premi top up, gitu. Jadi karena tidak mencukupi, kami tidak akan mengambil dari top up, ya kami memang, di sini, melakukannya pengambilan untuk pembayaran premi itu diambil dari premi dasar berkala, seperti itu ya. Kemudian apabila cuti premi terjadi di tahun polis kelima dan seterusnya, maka Allianz akan melakukan pemotongan nilai investasi
dari premi dasar berkala dan nilai investasi top up gitu ya. Jika nilai investasi premi dasar berkalanya tidak mencukupi sebesar biaya-biaya yang harus dibayar berdasarkan ketentuan polis untuk menjaga agar polis ini tetap berlaku. Ya, jadi pemotongan tersebut akan dilakukan setiap bulannya pada tanggal pembayaran biaya-biaya. Di sini juga kalau ada nilai investasi premi dasar dan atau nilai investasi premi top up eee, tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama cuti premi, maka polisnya akan berakhir, ya. Kemudian ada ketentuan yang lain, Allianz akan menangguhkan pengenaan biaya akuisisi selama cuti premi, kecuali untuk biaya akuisisi yang timbul sebagai akibat pembayaran premi top up berkala atau premi top up tunggal ya. Kemudian di sini namun demikian pemegang polis tidak terbebas dari kewajiban pemegang polis untuk membayar biaya akuisisi yang ditangguhkan dan tertunggak sesuai dengan ketentuan poin angka 4. Jadi ya memang di sini sudah kita informasikan bahwa ada biaya akuisisi yang harus diperhatikan ketika melakukan cuti premi itu di tahun kelima ya, karena akuisisi ini masih berlangsung di tahun kelima dan baru berakhir itu di tahun ke-6 gitu ya untuk akuisisinya. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa cuti premi Anda atau pembayar premi melakukan pembayaran premi dasar berkala lanjutan, ketentuan berikut ini berlaku. Kalau masih ada biaya akuisisi yang ditangguhkan dan tertunggak, pembayaran premi dasar berkalanya akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar biaya akuisisi yang tertunggak sesuai dengan besaran dan ketentuan yang diatur dalam polis yang terkait mengenai biaya akuisisi. Dan sisa dari premi dasar berkala tersebut akan dialokasikan sebagai dana investasi sesuai dengan sesuai dengan ketentuan syarat-syarat khusus polis ya. Apabila tidak lagi terdapat biaya akuisisi yang tertunggak, maka pembayaran premi dasar berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran premi dasar berkala yang jatuh tempo untuk selanjutnya. Pembayaran premi dasar berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa cuti premi akan secara otomatis mengakhiri cuti premi ya. Jadi, kalau memang sudah dilakukan pembayaran ya, maka otomatis akan berakhir cuti preminya. Apabila setelah berakhirnya masa cuti premi, premi dasar berkala kembali tidak dibayar lunas pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan selambat-lambatnya dalam masa grace period, maka polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya grace period. Jadi sekali lagi diperhatikan untuk nasabahnya kami tidak sarankan untuk melakukan cuti premi ya di antara tahun kedua gitu ya karena ya itu tadi masih apa namanya ada biaya-biaya yang harus dibayarkan ya. Kemudian dalam hal polis berakhir sesuai dengan ketentuan polis, syarat-syarat umum polis, atas pengajuan pemegang polis dapat melakukan penebusan polis ya, dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo nilai investasinya apabila ada setelah dikurangi dengan biaya penebusan polis dan kewajiban-kewajibannya apabila ada. Atau apabila pemegang polis tidak melakukan pengajuan penebusan polis setelah 2 tahun, nah ini berarti tadi ya reinstatement sejak tanggal berakhirnya atau batalnya polis, pemegang polis dianggap telah melakukan penebusan polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan nilai investasi yang tersisa apabila ada, setelah dikurangi dengan biaya penebusan polis dan kewajiban-kewajiban apabila ada kepada pemegang polis ke nomor rekening pemegang polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian pemegang polis sehubungan dengan hal tersebut. Jadi kalau nasabahnya mau surrender ya, kemudian mau reinstatement gitu, maka kita akan tetap melihat ya kalau memang ada nilai investasinya maka kita akan kurangi dengan biaya-biaya yang ada ya seperti itu. Nah, ada juga di sini fasilitas untuk penarikan sebagian nilai investasi atau withdrawal gitu. Di sini minimal itu withdrawal-nya 1 juta ya, dan juga saldo minimal dalam akun investasi premi dasar berkalanya itu disisakan adalah 2 juta gitu. Dan ini juga bisa diambil pada saat masa cuti premi ya. Nah, untuk itu ketentuannya adalah karena ini adalah hybrid, produk hybrid, ada biaya ya yang akan diberikan apabila nasabahnya melakukan withdrawal gitu. Ketentuannya adalah
nilai biaya withdrawal itu dari faktor faktor kali jumlah nilai investasi yang ditarik gitu ya dari akun investasi premi berkala. Untuk nilai biaya withdrawal ini akan ditagihkan kepada akun investasi premi dasar berkala. Jadi di luar jumlah nilai investasinya. Jadi ada di sini kalau lihat dari faktor tadi tahun pertama ada 100%, tahun kedua 100%, tahun ketiga juga ada 50%, tahun keempat 50% ya. Dan di tahun kelima adalah 0%. Jadi kalau lihat dari sini sih bagusnya ngambilnya itu setelah tahun kelima atau setelah tahun keempat gitu ya. Amannya gitu ya, biar nggak kena biaya, maksudnya seperti itu. Kemudian untuk surrender, di sini juga akan kita lihat bahwa ada biaya surrendernya yang memang di sini dikenakan tahun pertama 100%, begitu juga di tahun kedua. Kalau di tahun ketiga dan tahun keempat itu adalah 50%. Jadi kalau di sini untuk surrender ini kita melihat dari jumlah nilai penebusan polis dikurangi jumlah biaya asuransi dan biaya lainnya yang tertunggak jika ada. Jadi ini sebenarnya adalah penjelasan dari slide-slide sebelumnya gitu ya. Jadi kalau mau berhenti untuk membayar premi atau dia melakukan penebusan polis, ya sebaiknya diinformasikan ya, ada biaya juga seperti itu. Nah, ini kan kita tahu ya tadi ada beberapa biaya-biaya ya, ada biaya administrasi ya, di sini adalah biaya administrasi nih. Nah, yang kita lihat bahwa biaya administrasi dan biaya asuransi itu akan dipotong setiap bulan gitu. Nah, ada pilihan nih di sini ya. Untuk yang mau biaya administrasinya 10.000 per bulan, nah ini bisa memilih pembayaran premi dasar berkala dan juga premi top up berkalanya ya, tinggal dipilih dengan cara auto debit gitu ya. Auto debit kartu kredit atau rekening tabungan. Dan kemudian dia juga adalah pengguna e-policy dan e-statement. Jadi harus memenuhi 3 kriteria ini ya. Dia kalau mau mendapat biaya administrasi 10.000 itu, dia itu adalah pembayarannya dilakukan secara auto debit, baik melakukan kartu kredit ataupun rekening tabungan. Kemudian polisnya adalah e-policy dan juga statementnya itu atau yang dilakukan itu dengan menggunakan e-statement ya. Kalau tidak melakukan dari awal, maka ini tidak bisa diberikan 10.000. Jadi semua harus jelas di awal. Atau dia akan dikenakan 30.000 per bulan kalau dia memang tadi itu tidak memenuhi atau tidak memilih gitu ya pembayaran secara auto debit ya, atau rekening tabungan gitu dan dia memang tidak, polisnya itu masih dengan polis, yang hard copy gitu ya, bukan e-policy dan juga e-statement. Jadi ada 2 pilihan, nah ini juga kita harus informasikan kepada, nasabahnya teman-teman ya. Jadi ketentuannya itu harus diikuti jika ingin mendapatkan biaya administrasi 10.000. Nah untuk biaya asuransi itu kan biasanya memang, dilihat dari usia, tertanggung pada saat masuk, kemudian jenis kelaminnya gitu ya, dan itu juga bisa berdasarkan dari kondisi kesehatan, pekerjaan, dan hobi tertanggung. Nah teman-teman bisa lihat bagian di bawah yang biru-biru ini ya, kalau dulu kan, skemanya nggak seperti ini gitu ya. Jadi di tahun pertama itu, di sini, 100% biaya asuransi akan kita ambil, ditambah 100% biaya administrasi. Kalau dari produk sebelumnya ya, ini kan masih belum diambil gitu ya, masih menjadi terhutang ya. Nah, akan dibayarkan di tahun-tahun berikutnya. Tapi sekarang sejak bulan pertama ya, sampai berakhirnya polis ya, di situ, atau biasanya kita lihat itu terus kita ambil setiap bulan itu adalah 100% biaya asuransi dan, tambahannya adalah 100% biaya administrasi, seperti itu ya. Di sini adalah, tambahan atau ada fitur untuk biaya pengalihan subdana atau kita biasa sebutnya switching ya. Nah, switching ini boleh dilakukan hingga 5 kali per tahun, di mana bebas biaya kalau hanya 5 kali, tapi kalau lebih dari 5 kali akan dikenakan biaya 1% gitu ya.
Kemudian valuasi unit investasinya itu dilakukan setiap hari di Bursa Efek Indonesia. Kalau mau melakukan pemulihan polis itu sebaiknya dalam waktu 2 tahun polis, ya kan. Kemudian persentase uang pertanggungan untuk tertanggung di bawah 5 tahun gitu ya, tadi adalah kalau dilihat di sini kurang atau sama dengan 1 tahun 20%. Nah, kemudian kalau 2 tahun 40%, kalau 3 tahun 60%, kalau 4 tahun 80% ya. Kalau di usia 5 atau lebih dari 5 tahun baru dia dibayarkan 100%. Nah, ini tadi kan kita bicara ada Riders XCI Accelerated dan TPD Accelerated, di mana di sini kalau kita lihat maksimumnya untuk uang pertanggungannya itu tidak melebihi uang pertanggungan dasarnya ya, yang dikurangi 100 juta atau 5 kali premi dasar tahunan, mana yang lebih besar. Ya, kalau di sini ada aturan yang baru, selain tadi ada ketentuan yang eee, tidak apa, tidak lebih besar dari 5 kali premi dasar tahunan, juga tidak melebihi batas maksimum limit uang pertanggungan masing-masing riders. Contohnya di sini kalau dilihat ya, ketentuannya maksimum limit TPD accelerated itu 5 miliar, maksimum limit CI accelerated dewasa itu adalah 10 miliar. Kalau maksimum limit CI accelerated anak adalah 2 miliar. Kalau lihat contohnya di ilustrasi, contoh pertama nih, dia premi dasar tahunannya 24 juta, 5 kali premi berarti kan 120 juta gitu ya. UP dasarnya 200 juta. Dia ingin menambahkan rider CI dengan UP maksimumnya CI itu adalah 200 juta gitu ya. Nah, jadi kalau jadi kalau dia ingin menambahkan itu kira-kira berapa sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dihitung dulu UP maksimum CI accelerated-nya 200 juta dari UP dasar dikurangi dari tadi itu ya ketentuan 5 kali premi dasar ya. Jadi dikurangi 120 juta adalah 80 juta. Jadi di sini tidak bisa ambil TPD accelerated jika sudah ambil CI accelerated ya, di sini 80 juta. Jadi harus diperhatikan. Nah, contoh yang kedua adalah ada premi dasarnya masih sama 24 juta, kalau dikalikan dengan premi dasar 5 kali premi dasar adalah 120 juta. UP dasarnya adalah 200 juta, dia ingin menambahkan rider TPD accelerated. Jadi dengan UP maksimumnya kita hitung di situ sama dengan yang CI accelerated, maka akan ada di situ adalah 80 juta. Jadi dia tidak bisa mengambil CI accelerated jika sudah mengambil TPD accelerated. Jadi salah satu lah di sini maksudnya mau milih yang TPD atau mau milih yang CI gitu. Kemudian ada contoh ketiga, premi dasar tahunannya 24 juta, berarti kalau 5 kali premi adalah 120 juta ya, UP dasarnya 500 juta, dia ingin menambahkan CI accelerated dan juga TPD accelerated ya. Jadi kalau dilihat di sini UP-nya adalah 500 juta dikurangi 120 juta. Jadi 380 juta. Jadi bisa diambil untuk accelerated-nya 100 juta, TPD-nya 280 juta gitu. Jadi karena belum melewati batas tadi ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya kalau lihat ya, bicara tentang ilustrasi manfaat ya. Ada di sini kita lihat memang ketentuannya adalah ada yang tadi negatif ya kan, ada yang positif gitu ya. Nah, di sini dulu kan kita menggunakan rendah, sedang dan tinggi gitu. Nah, di sini sekarang adalah kita melihat di kolom yang hijau itu ada yang negatif, ada yang stabil, ada yang rendah, dan ada yang positif gitu ya. Jadi ini sekali lagi kita tidak bisa tentukan besarannya karena ini berfluktuasi dan mengikuti kondisi pasar ya ataupun kondisi yang terjadi saat ini. Contohnya nih dalam waktu 1 tahun ke depan kita akan mengadakan pemilihan presiden gitu ya. Nah, itu yang mungkin ada nanti beberapa waktu atau mungkin sudah kita rasakan sekarang gitu ya,
eee, makin tinggi biaya-biaya dan seterusnya, contohnya seperti itu. Atau kebutuhan itu harganya mungkin jadi berfluktuasi sangat cepat gitu ya, seperti itu. Nah, nanti inilah yang kita akan lihat kalau dilihat di sini, memang di tahun ke-20 itu tidak boleh ada bintang-bintang, ya. Jadi kalau lihat di sini berarti ini nih aman gitu, ini bisa bisa digunakan oleh, Bapak Ibu untuk diberikan, kepada nasabahnya. Karena dilihat di sini bahwa tadi ketentuan OJK kan, di tahun ke-20 itu tetap harus bisa aman gitu ya kondisi, eee, investasinya gitu ya, seperti ini. Nah, untuk underwriting ada perhitungan tasa ya di sini untuk MDRT itu ada ketentuannya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini, jumlahnya berapa, usia masuknya berapa gitu ya. Kalau dia nggak mau medical itu kalau dia MDRT untuk amannya di usia 61 sampai 70 itu tidak lebih dari 650 juta tasanya, tasa gabungan gitu ya. Nah, sementara di sini kalau yang tadi kan di bawah 120 juta ya. Kalau tenaga pemasar MDRT yang di atas 120 juta mungkin kita bisa lihat perbedaannya itu adalah pada di, kondisi ini kayaknya hampir mirip-mirip gitu ya. Jadi ini khusus untuk MDRT mungkin ada di kondisi usianya 18 sampai 45 tahun gitu, ini atau 46 sampai 50 ya, eee, yang tadinya mungkin kalau di bawah 120 itu ada di D, pemeriksaan D gitu ya. Nah, ini ada di pemeriksaan E yang lebih banyak gitu. Ya ada ada HIV tes segala gitu. Nah, ini yang mungkin membedakan. Yang lainnya sih rasanya, hampir sama ya untuk yang, tenaga pemasar MDRT. Nah, untuk yang non MDRT di sini, ini bisa disesuaikan juga ya usianya dengan, jumlah tasa yang sudah diambil, seperti itu. Kalau memang tidak mau repot, biasanya tidak mau ada medical check up ya, seperti itu. Kemudian ini untuk anak-anak ya, ini bisa dilihat dari usia 1 bulan sampai 5 tahun maksud saya, kalau dia punya, apa namanya, tasa totalnya itu atau UP-nya itu tidak lebih dari 1,8 miliar, maka dia, non medical ya, nggak perlu medical. Tapi kalau umpamanya di atas itu dia perlu SPK, seperti itu, dan seterusnya ya. Untuk underwriting ini kita perlu ketahui, ketentuannya masih sama, tasa CI atau tasa life, mana yang lebih besar. Saya rasa teman-teman udah tahu bagaimana menghitungnya ya, kalau umpamanya kita bandingkan, perhitungannya untuk versi CI 100, CI accelerated, dan CI plus. Kalau memang ada, karena nasabah memiliki banyak polis di Allianz, maka dia harus dijumlahkan dulu, seperti itu ya. Kemudian, khusus pengajuan baru dan atau penambahan perlindungan atas nasabah atau calon nasabah yang punya riwayat penyakit dan atau pernah dikenakan ekstra premi, pada pengajuan SP aja atau polis sebelumnya, maka tipe medis ditentukan oleh Departemen Underwriting setelah SP aja atau form perubahan polis diterima. Jadi, kan memang ada nasabah mengajukan, kemudian dia sudah tulis semua gitu ya, karena memang ini kan, kita harus jelaskan dari awal kondisinya seperti apa gitu. Nah, hasilnya kan seperti kita ketahui ya, dari pengajuan itu bisa, W minta ekstra premi. Kemudian juga bisa dipospon karena melihat satu kondisi gitu ya, atau kita decline ya, kita tidak terima gitu, atau exclusion. Exclusion di sini ada penyakit yang dikecualikan gitu ya. Jadi ini tidak termasuk yang akan kita bayarkan, jika nasabah terkena penyakit ini, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di sini, masih sama ketentuannya ya, seperti itu. Nah, untuk yang pengecualian manfaat meninggal dunia di sini, Allianz tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia dan hanya membayar nilai investasi jika tertanggung meninggal dunia yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian di bawah ini. Kalau nasabah Bapak Ibu membeli produk SPL ini, kemudian dia berniat untuk melakukan bunuh diri, nah, sebaiknya jangan dilakukan kalau dia baru punya 6 bulan polis ini gitu ya. Tapi dia boleh lakukan bunuh diri gitu ya, kalau dia sudah lewat dari 1 tahun, seperti itu ya. Jadi nanti UP-nya akan keluar, diberikan kepada
ahli warisnya gitu ya. Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan baik aktif maupun tidak, atau apabila tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan ini. Ya, contohnya mungkin sekarang sedang ada sidangnya Sambo, betul ya? Nah, mungkin ada beberapa orang nih mungkin sekarang mendengar ada, ya kita nggak tahu ya, awalnya kan kita nggak ngerti kalau dia ada terkena masalah seperti ini, tapi ternyata kemudian terkait dengan kejahatan seperti ini, maka apabila dia meninggal, maka dia tidak akan mendapatkan uang pertanggungan seperti itu ya. Kemudian ini pengecualian manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan ya. Alias tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan jika tertanggung meninggal dunia atau menderita mengalami cacat tetap yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini. Kalau dia itu terlibat dalam perkelahian tanding ya, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri gitu. Kemudian dia melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri ya, kalau ternyata gagal percobaan bunuh dirinya dan akibat itu dia cacat, maka itu menjadi pengecualian gitu. Kemudian tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum gitu ya yang dilakukan oleh tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang atau termasuk tertanggung yang dijalankan oleh pihak yang berwenang. Jadi pokoknya intinya itu, kalau dia melakukan kejahatan dan ikut di dalamnya, maka itu juga menjadi pengecualian. Apabila, nasabahnya juga melakukan tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu, contohnya adalah apabila dia ingin melakukan fraud gitu ya, maksudnya dia ingin mengambil, uang pertanggungan gitu ya, contohnya seperti itu. Kemudian kelima, tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal rutin dan berlisensi. Ini kayak mungkin kalau, naik Hercules gitu ya. Nah, karena kan tidak ada jadwal resmi, maka kalau dia meninggal, dengan adanya kecelakaan, pesawat itu, maka tidak akan dibayarkan. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan, atau pekerjaan profesi lain dengan risiko tinggi. Jadi, ini mungkin harus, ada isi form tertentu ya untuk, profesi ini. Olahraga atau hobi tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang mengandung bahaya dan resiko. Ini kecuali mereka adalah memang orang-orang yang profesional ya, artinya memang atlet balap sepeda motor, atlet pacuan kuda, ya itu pun juga ada form yang harus diisi. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk, apalagi tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol, penggunaan narkotik dan atau obat terlarang. Jadi kalau mamanya dia habis pakai narkoba, tiba-tiba dia nabrak gitu ya. Nah, kecelakaan, dia meninggal, maka itu tidak dibayarkan gitu ya. Itu adalah tadi pengecualian dan ini adalah prosedur pengajuan klaim manfaat meninggal dunia. Jadi, silakan, dilengkapi, dokumennya gitu ya, dan kalau bisa tidak melebihi dari 60 hari sejak tanggal tertanggung meninggal dunia gitu ya, dikirimkan, ke Allianz. Kemudian, dokumen pengajuan klaim manfaat meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di polis. Apabila klaim disetujui, maka klaim akan dibayarkan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung klaim lengkap dan benar diterima di kantor pusat Allianz ya. Nah ini nanti bisa diunggah untuk formnya itu ya di www.allianz.co.id /layanan /klaim asuransi jiwa ya seperti itu. Nah ini berkas-berkasnya yang wajib dilengkapi ya ini panjang sekali ya kalau dilihat di sini klaim manfaat meninggal dunia atau manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan ya. Maka ada polis asli maksudnya ada data polis asli,
kemudian, formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar, formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi oleh dokter ya apabila dia sempat, melakukan perawatan di rumah sakit gitu ya. Kemudian ada formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas materai. Kemudian ada fotokopi surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang, itu adalah seperti kutipan akte kematian bentuknya. Kemudian fotokopi surat keterangan dari kepolisian dalam hal penyebab kematian tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan ya. Jadi ada hasil autopsi atau visum dari dokter. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian tertanggung yang disiapkan secara lengkap. Ada fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis ya, kemudian formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar, kemudian fotokopi identitas diri tertanggung, ada akte kelahiran untuk anak-anak, ada KTP untuk warga, dewasa dan paspor untuk warga negara asing ya. Ada fotokopi identitas dari penerima manfaat ya, sama kategorinya, itu tadi untuk anak-anak dengan menggunakan akte kelahiran, kalau orang yang dewasa dan dia adalah warga negara Indonesia itu dengan KTP, kalau orang asing adalah dengan paspor ya untuk yang dewasa. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antar tetanggung dengan penerima manfaat dan ada dokumen lain yang disertakan ya. Dan ini ada berkas klaim manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan yang wajib dilengkapi. Jadi ini, dalam hal ini memang dokumen-dokumen ini harus segera dilengkapi, kurang lebihnya hampir sama tadi ya, dokumen-dokumennya adalah pasti ada formulir, yang tentang ini ya, kemudian polis aslinya dan data aslinya dan beberapa, apa namanya, data-data yang melengkapi ya, untuk bisa diklaim gitu. Ini juga tidak lebih dari 60 hari, seperti itu ya. Dalam hal tertanggung menderita cacat tetap, pemegang polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin kedua, ini berarti di bawah ya. Selambat-lambatnya dalam waktu 210 hari setelah berakhirnya masa pembuktian cacat tetap total gitu. Kemudian yang kedua, pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan karena tertanggung menderita cacat tetap, wajib melengkapi formulir berkas-berkas sebagai berikut. Formulir pengajuan klaim untuk cacat yang telah diisi secara lengkap dan benar, formulir klaim cacat yang diisi oleh dokter, kemudian hasil pemeriksaan medis, ada fotokopi identitas diri yang sah dari tertanggung dan memegang polis, ada formulir pemberitahuan nomor rekening, kemudian ada formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik, kemudian ada surat keterangan dari kepolisian dalam hal penyebab karena kecelakaan, dan ada dokumen lain jika diperlukan. Ya, yang ketiga, kalian sepenuhnya berhak untuk mewajibkan tertanggung untuk melakukan pemeriksaan medis kepada seorang dokter yang Allianz tunjuk untuk memastikan bahwa tertanggung menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian dan atau meminta agar diadakan pembedahan mayat atau otopsi untuk mendapatkan bukti penyebab kematian. Ya, jadi ini biasanya ada hal yang tidak wajar ya, makanya ada perlu dilakukan otopsi. Kemudian pengajuan permohonan klaim adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dan Allianz berhak untuk menolak permohonan klaim yang diajukan dan atau menolak untuk membayar manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Jadi memang perlu sekali untuk melengkapi semua data-data ya. Cacat tetap yang dialami tertanggung harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan atau diagnosa dokter yang merawat tertanggung, yang menyatakan bahwa tertanggung telah menderita cacat tetap yang bersifat permanen, dan tidak mungkin lagi disembuhkan. Tertanggung masih menderita cacat tetap setelah berakhirnya masa pembuktian cacat tetap. Untuk keperluan tersebut, setelah berakhir masa pembuktian cacat tetap, kami sepenuhnya berhak untuk meminta tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan pada dokter lainnya yang kami tunjuk untuk mendapatkan keterangan atau diagnosa bahwa tertanggung menderita cacat tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan. Ya mungkin contohnya di sini kalau
nasabahnya harus melakukan amputasi ya, baik kaki maupun anggota tubuh yang lainnya, seperti itu ya. Pembayaran klaim manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh kami dan klaim kami disetujui ya. Nah, itu tadi untuk klaim cacat meninggal dunia gitu ya akibat sakit ataupun karena kecelakaan gitu. Nah, ini adalah berkas penarikan sebagian nilai investasi yang wajib dilengkapi. Jadi kalau nasabah teman-teman ingin melakukan withdrawal, maka dia melengkapi berkas-berkas sebagai berikut. Ada formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh pemegang polis, kemudian fotokopi identitas diri si pemegang polis ya, ada KTP atau paspor untuk WNA, kemudian ada formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh pemegang polis. Jika pemegang polis meminta alias untuk membayarkan manfaat penarikan sebagai nilai investasi kepada orang selain pemegang polis. Jadi kalau umpamanya pemegang polisnya adalah saya, kemudian saya mau mengambil gitu ya withdrawal, tapi pada saat itu saya lagi tidak memungkinkan, maka Ibu Elizabeth bisa mewakilkan saya selama saya memang memberikan formulir surat kuasa ya. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa KTP dan paspor untuk WNA. Kemudian ada fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara pemegang polis dengan penerima kuasa ya. Di sini umpamanya hubungannya saya dengan Ibu Elizabeth itu apakah saya kakak beradik gitu ya sama dia, ataukah dia ibu saya atau seperti itu ya. Dan dokumen lainnya jika diperlukan. Pembayaran atas transaksi tersebut akan kami laksanakan dalam waktu 7 hari setelah dokumen yang disyaratkan telah kami terima lengkap dan benar dan transaksi tersebut kami setujui. Nah, ini untuk syarat-syarat dan berkas yang harus disiapkan untuk penarikan seluruh nilai investasi atau penebusan polis ya. Jadi ini surrender dia ya. Formulir penebusan polis yang sudah diisi lengkap oleh pemegang polis, ada fotokopi identitas dari pemegang polis, ada surat kuasa yang sudah diisi secara lengkap dan benar jika memang memberikan kuasa kepada orang lain ya, si pemegang polisnya, dan itu juga dilengkapi dengan fotokopi identitas dari penerima kuasa ya. Kemudian juga fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara pemegang polis dan penerima kuasa. Dan dokumen lain ini juga pembayaran akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari, seperti itu. Nah, kalau ini adalah prosedur pengajuan klaim manfaat akhir kontrak. Jadi dia akhirnya selama memiliki polis ini tuh sehat walafiat ya, sampai berakhir masa kontraknya, maka Allianz akan membayar manfaat investasi berupa saldo nilai investasi kepada pemegang polis. Setiap manfaat asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya apabila ada. Ya, pembayaran klaim manfaat dilaksanakan dalam waktu 7 hari sejak formulir klaim dan dokumen pendukungnya pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz ya. Jadi ada formulir di sini ada beberapa berkas yang harus disiapkan, formulir udah pasti ya pembayaran untuk manfaat akhirnya, kemudian ada fotokopi identitasnya, kemudian ada kalau dia tidak mengambil sendiri dikuasakan harus ada formulir surat kuasa yang diisi sama tadi hampir sama dengan beberapa berkas-berkas yang harus disediakan ya, dipersiapkan. Ada fotokopi identitas diri dari penerima kuasa, ada fotokopi dokumen pendukung dan ada dan ada dokumen lainnya ya yang memang jika diperlukan diberikan juga pada Allianz. Nah, ini bisa dikirimkan ke Allianz ya. Seperti itu. Nah, tadi itu selain bisa dilakukan untuk klaim itu dengan cara seperti itu ya. Nah, ini juga bisa di sini kita lihat layanan bagi nasabah Allianz itu ada Allianz Easy Connect ya. Kalau teman-teman di sini adalah nasabah Allianz juga pasti sudah tahu di dalam Easy Connect itu ada informasi apa aja sih ya. Di situ bisa lihat informasi polis, riwayat klaim, nilai investasi, transaksi perubahan polis, transaksi subdana, pengajuan klaim kesehatan secara online gitu. Dan ada juga Allianz Smart Point ya. Di sini bisa ditemukan atau bisa
unggah di iOS untuk yang menggunakan Apple ataupun di Google Play untuk yang Android seperti itu ya. Jadi ini aplikasinya bisa dilihat di pada masing-masing providernya yang sudah ada gitu ya, mobile-nya teman-teman ya. Nah, untuk pengajuan informasi keluhan atau layanannya, pemegang polis bisa menghubungi Allianz-Cap di 1550136, ada emailnya di kontak us@allianz.co.id, juga bisa lihat dari websitenya kita www.allianz.co.id ya. Nah, itu tadi beberapa fasilitas fitur yang ada di Allianz ya dengan produk kami yang terbaru. Nah, kita tadi ini bicara tentang perhitungan cashback ya. Ini karena berhubungan tadi dengan apa namanya campaign ya, campaign yang berlangsung nih dari bulan ini, dari bulan depan gitu ya sampai bulan April. Jadi contohnya di sini nasabah A membeli produk SPL, produk baru kita ya, dengan menambahkan rider Flexi CI selama periode promo dengan minimum premi dasarnya 2 juta. Dan frekuensi pembayaran preminya adalah bulanan. Jadi kalau dilihat di sini, premi dasarnya 2 juta dikali 15%, maka ada 300.000. Nah, di sini nasabah berhak mendapatkan hadiah 300.000 yang mana 285.000-nya akan diproses dalam bentuk top up single. Seperti itu. Jadi yang masuk sebagai top up singlenya adalah 285.000. Jadi 95% dari alokasi yang ada di top up gitu ya. Nah, kemudian itu contoh yang pertama, contoh dari nasabah A. Nah, nasabah B ya tadi di sini dia memberi produk SPL dan minimum produknya itu 20 juta ya. Kalau ini yang membedakan adalah si nasabah B ini tidak membeli dan tidak menambahkan rider Flexi CI ya. Dan frekuensi pembayaran preminya adalah tahunan sehingga kalau dilihat di sini kalau tadi nasabah A itu bayarnya bulanan, nasabah B ini bayarnya tahunan. Nasabah A tadi membeli rider Flexi CI, nasabah B tidak membeli ya. Dan dan premi dasar dari nasabah A adalah 2 juta, bayarnya per bulan. Nah, kalau yang ini 20 juta bayarnya per tahun gitu. Jadi kita harus breakdown dulu, harus dibagi 12, 20 juta dibagi 12, maka tiap bulan itu ada untuk preminya adalah 1,666 ya, 1.600 sekian gitu. Di sini karena ketentuannya adalah tadi dia akan mendapatkan 10% cashback dalam bentuk unit, maka kita kalikan lagi dari tadi premi bulanannya 1,666 dikali 10 juta, maka dapatnya adalah 166.666 yang mana 95% dari jumlah ini akan kita proses dalam bentuk top up single yang nilainya adalah 158.333 gitu ya. Nah, ini ada contoh juga dari nasabah C, dia membeli produk SPL dengan premi dasarnya 8 juta dan frekuensi pembayaran preminya adalah semester, berarti dibagi 6 gitu ya. Maka 8 juta dibagi 6 adalah 1,333 per bulan. Jadi di sini dia tidak berhak mendapatkan hadiah karena minimum premi dasarnya itu tidak memenuhi ketentuan untuk frekuensi pembayaran semester. Jadi kan tadi kita lihat ya ada minimal pembayaran premi dalam dalam semester, dalam bulanan, dalam 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun seperti itu ya. Itu tadi contoh ilustrasi dari campaign yang berlangsung mulai bulan depan seperti itu. Saya rasa modulnya sudah selesai, saya kembalikan kepada Ibu Ibet, tapi sebelumnya saya mohon izin ke toilet dulu ya. Terima kasih Ibu Ibet. Oke, terima kasih Bu Esti. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah baru untuk materi dari produk baru kita, yaitu SPL gitu kan ya. Dan APL, sebenarnya SPL dengan APL ini nantinya akan sama seperti yang sudah ada sekarang di SmartLink Flexi Account Plus dengan Alicia Protection Plus, hanya berbeda satunya syariah, satunya konvensional begitu. Kemudian untuk beberapa pertanyaan akan kita
berikan jawabannya kan ini, tetapi tidak semuanya gitu ya. Kenapa? Karena ada keterbatasan waktu dan juga ini baru sosialisasi Bapak Ibu. Jadi tenang aja ya, tenang. Setelah rangkaian sosialisasi ini selesai, kita pun tetap akan memberikan training-training untuk bagaimana sih tentang produk ini lebih lanjut, kemudian juga tentang penggunaan alias discover-nya, serta nanti bagaimana kita menjelaskan tentang fun fact sheet yang harusnya dijelaskan ke nasabah gitu. Jadi tetap nanti akan kita berikan training-training khusus. Jadi untuk kali ini tidak semua pertanyaan akan dibahas begitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang paling simpel dulu, apakah materi akan dibagikan? Tenang Bapak Ibu, ingat ya, karena ini masih sosialisasi, jadi materi tidak akan kita bagikan terlebih dahulu. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya aja. Pasti suatu hari nanti Anda akan mendapatkan materinya. Gitu ya, paling enggak Anda dapat dulu informasi gambaran besarnya ke depannya ini tentang produk ini seperti apa sih, gitu. Ya, oke. Uh, saya tidak akan nggak kembali ke slide sebelumnya ya, dan Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu pasti sangat kreatif untuk screen capture dari setiap materi yang di-sharing-kan di kelas ini. Oke, jadi saya mohon Bapak Ibu yang screen capture hati-hati ya, karena itu sifatnya adalah ilegal. Ya Anda sebenarnya nggak boleh melakukan hal itu, tapi kan kita nggak bisa membatasi ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu karena sekali lagi materi ini tidak boleh di-share kemana-mana karena ini sifatnya adalah private and confidential. Jadi mohon sekali menjaga baik-baik apa yang Anda sudah capture gitu kan ya. Apa yang sudah Anda capture tolong disimpan baik-baik untuk kepentingan pribadi saja. Ya. Oke, BST sudah kembali. Saya akan memilih 2 pertanyaan aja ya, Bu, karena waktunya sudah jam 3 lebih 15 menit, ada sesi lain nanti takutnya nggak cukup, gitu kan Baik. ya. Oke, eee, pertanyaan ini aja deh random ya. Saya apa namanya, eee, nggak pilih-pilih. Ya. Dari Pak Freddy Angga. Eee, ini pertanyaannya hampir banyak yang menanyakan ya, apakah memang tidak ada rider HSCPP untuk SPL? Banyak sekali yang tanya tadi ini di kolom chat, baik di Q&A Iya, juga banyak sekali yang iya. tanya. Ada ya, ini sih produknya bisa kok ya, ini, produk yang paling, paket lengkap gitu istilahnya, benar ya Bu Ibet ya. Jadi, ini karena dia produk dasar gitu ya, dan produknya adalah produk unit link, tadi kan kita bilang ya bahwa ada resiko. Nah itu tuh termasuk juga manfaat yang bisa dibeli oleh mereka yang ingin membeli, tambahan asuransinya tuh untuk kesehatan. Jadi tenang aja, HSCPP bisa dibeli dengan membeli produk ini justru ya. Seperti itu sih Bu Ibet. Oke oke. Jadi tenang, rider-nya sama gitu ya, nggak berubah. Oke, berikutnya ada dari Kosuhardi. Bu, cuti premi jikalau tidak diajukan dan memang nasabah secara sengaja tidak Mhm. membayar premi, apakah akan dipotong dari nilai investasinya di tahun ketiga? Ya. Jadi kalau tadi kan memang kan untuk yang untuk cuti premi itu kan, tidak disarankan gitu ya untuk melakukan cuti premi. Tapi apakah diambil dari nilai investasi? Ya enggak gitu ya. Kita tidak bisa mengambil dari nilai investasinya, seperti itu. Betul ya Bu Ibet ya? Ya, jadi, ini kalau misalkan dia mau cuti premi di tahun ketiga gitu ya Pak Suhardi ya, dia harus mengajukan, karena kalau nggak diajukan, kita tidak berhak alias tidak boleh Mhm. mengambil secara langsung ke nilai investasinya, walaupun nilai investasinya positif, gitu. Jadi memang
tidak diperkenankan oleh Iya OJK untuk kita dalam tanda kutip "lancang" gitu ya, ngambil-ngambil punya iya orang gitu ya. iya, Tujuannya betul. adalah menyelamatkan kita, agent, menyelamatkan Allianz juga supaya nantinya nasabah nggak protes, "Kok sudah Mhm. bertahun-tahun stok tapi kok nggak ada uangnya?" Gitu kan. Iya ya. Ya Jadi ya bahaya untuk itu. kebahagiaan kita semua gitu, kalau umpamanya tadi nasabahnya dengan sengaja katanya nggak mau bayar gitu ya, atau juga tidak mau membuat apa namanya, pengajuan premi cuti premi maksudnya, maka ya dengan, sangat menyesal juga ya kita kalau memang masih bisa dibantu dengan premi dasar berkala untuk membayar biaya-biaya akan terus berlanjut gitu ya Bu Ibet ya, Iya, heeh. tulisnya seperti itu. Oke, thank you. Oke, cukup itu dulu aja, pertanyaan yang lainnya nanti kita akan bahas di kemudian hari. Semoga nanti, bisa ikut di sesi-sesi berikutnya dan Mhm. bisa ikut di training-training berikutnya ya. Tenang aja Bapak Ibu ya, ini baru permulaan, baru sekedar dikenalin dulu aja, baru Iya, kenalan.